Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurbaiti Puspita Dewi dari kelas 4 B Manajemen. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 9 yang melakukan observasi di UMKM Bakso Solo Baru di Gadingrejo. Di sini saya dengan 4 rekan saya, ada Putri, Okta, Radia, dan Mita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gusti Adi Pranoto yang telah memberikan kesempatan kami untuk melakukan kegiatan observasi kali ini. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Yang pertama, latar belakang. Usaha warung bakso merupakan salah satu usaha mikro, kecil menengah yang bergerak di bidang kuliner, tepatnya pengolahan makanan cepat saji. Usaha warung bakso ini merupakan usaha bisnis kuliner yang cukup menjanjikan dalam penghasilannya, sehingga banyak masyarakat yang mencoba usaha ini dengan berbagai kemasan dan brandnya masing-masing. Menurut Aktawan 2008, bakso adalah olahan daging giling yang dicampur dengan tepung dan bumbu-bumbuan lain yang dihaluskan, kemudian dibentuk bulat-bulat dan direbus. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan melakukan observasi langsung ke UMKM Bakso Solo yang berada di Gadingrejo dan melakukan wawancara langsung dengan ownernya yang bernama Bapak Adi Sumanto. Penggunaan metode penelitian kuantitatif ini yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dan data-data yang diperoleh dari owner secara langsung, yaitu dengan melakukan wawancara. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data penelitian ini diperoleh secara langsung dari responden yang berupa jawaban atas pertanyaan yang kami ajukan maupun wawancara mengenai manajemen rantai pasokan, yaitu proses dan aktivitas produksi. Berdasarkan hasil penelitian pada UMKM Bakso Solo, menurut Bapak Adi Sumanto selaku pemilik usaha Bakso Solo, dalam proses pembuatan baksonya terdapat 3 tahapan penting, yaitu yang pertama, memilih bahan baku yang berkualitas. UMKM Bakso Solo melakukan proses pemilihan bahan baku yang berkualitas. UMKM ini bekerja sama dengan pemasok lokal yang dapat menyediakan bahan baku yang segar dan berkualitas tinggi. Yang kedua, membeli bahan baku. Setelah memilih bahan baku yang terbaik, Bapak Adi Sumanto melakukan proses pembelian bahan baku tersebut. Beliau dapat membeli bahan baku secara langsung di lokasi supplier. Yang ketiga, penyediaan bahan baku. Pada UMKM Bakso Solo ini, penyimpanan bahan baku dipastikan tersimpan dengan baik dan memastikan kebersihan serta keamanannya dengan menyimpannya di dalam freezer agar tetap terjaga kualitasnya dengan baik. Selain disimpan di dalam freezer, bakso juga direbus beberapa kali agar tetap terjaga kualitasnya, baik dari segi rasa dan teksturnya. Alur rantai pasokan. Terdapat alur rantai pasokan dalam UMKM Bakso Solo. Yang pertama yaitu pembelian bahan baku. UMKM Bakso Solo melakukan pembelian bahan baku dengan memastikan bahan baku berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu proses produksi. UMKM Bakso Solo mengelola bahan baku dengan langkah-langkah seperti pengolahan bahan baku utama yang terdiri dari daging sapi, rempah-rempah, dan tepung terigu. Selanjutnya yaitu pencaburan semua bahan baku, pembentukan bakso, pemasakan, dan pengemasan bakso. Yang ketiga yaitu penyimpanan produk jadi. Pada UMKM Bakso Solo ini, penyimpanan produk jadi yang berupa bakso siap jual disimpan ke dalam freezer agar tetap terjaga kualitas dan rasanya. Yang keempat yaitu penjualan. Pada UMKM Bakso Solo ini, penjualan produk dilakukan menggunakan alur penjualan tradisional saja loh, yaitu dengan membuka lapak dan menyediakan tempat yang nyaman bagi pelanggan untuk menikmati baksonya. Yang selanjutnya yaitu persediaan rantai pasokan. Pada UMKM Bakso Solo ini terdapat alur dalam persediaan rantai pasokan. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Nah, dalam analisis kebutuhan itu usaha dengan baik termasuk spesifikasi bahan-bahan yang
akan digunakan, banyaknya pesanan atau produk yang akan dihasilkan, kualitas produk yang diharapkan, dan harga yang dapat diterima oleh UMKM. Yang kedua yaitu penilaian kinerja. Tinjauan kinerja supplier berdasarkan reputasi pasar, sertifikasi kualitas, dan kemampuan untuk memenuhi standar yang diinginkan. Yang ketiga yaitu evaluasi resiko. Mengidentifikasi dan evaluasi resiko yang terkait dengan supplier yang dipilih, seperti resiko kualitas bahan baku, keterlambatan pengiriman, dan stabilitas keuangan. Yang keempat yaitu diversifikasi sumber. Nah, membuat pertimbangan untuk memilih beberapa supplier untuk cadangan dan mengurangi resiko gangguan pasokan atau kenaikan harga yang signifikan. Yang kelima yaitu penggunaan teknologi untuk kolaborasi jangka panjang dengan memanfaatkan teknologi seperti sistem manajemen rantai pasokan untuk memperkuat hubungan dengan supplier dan mengoptimalkan proses pengadaan bahan baku, serta untuk keberlanjutan hubungan yang kuat dengan supplier. Baik, selanjutnya di poin D ada strategi untuk memilih supplier. Nah, di poin ini kita ada beberapa cara untuk menentukan supplier terbaik yang tepat untuk kita. Jadi yang pertama itu ada keahlian produk. Nah, kita sebagai supplier itu harus memahami produk dan industri yang kita miliki. Nah, gunanya itu untuk menyelesaikan masalah produktivitas pelanggan secara berkesan dan memberikan penyelesaian untuk peningkatan pengeluaran kita selanjutnya. Yang kedua, rasa tanggung jawab. Nah, sebagai pemasok yang baik, jika melakukan kesalahan, mereka akan mengakui kesalahan tersebut dan memperbaiki kesalahannya. Misalnya, terjadi masalah atau kesalahan, maka mereka akan langsung bertindak tegas dan cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa mengganggu kegiatan produktivitas yang sedang berlangsung. Yang ketiga, dapat dikomunikasikan. Jadi, komunikasi yang efektif dan baik itu sangat diperlukan untuk menambah wawasan pelanggan. Dan transparansi juga penting banget untuk membangun hubungan pelanggan yang tahan lama dan sukses. Yang keempat ada rekam jejak. Jadi kita harus memeriksa rekam jejak yang dimiliki oleh pemasok untuk memastikan kemampuan apa yang dimiliki mereka untuk memenuhi kebutuhan supplier atau konsumennya. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk melihat kualitas, reputasi, manajemen biaya, dan manajemen resiko mereka. Oke, yang terakhir itu ada ketentuan pembayaran. Jadi ketentuan pembayaran ini sangat menguntungkan kita karena bisa membantu untuk mengatur arus kas, mengurangi resiko, dan menghindari penalti. Jadi kita juga harus berhati-hati untuk mengevaluasi persyaratan pembayaran yang ditawarkan agar kita tidak dirugikan dan merugikan. Jadi dari pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian kami ini menggunakan metode penelitian data primer dan sekunder. Jadi kita melakukan wawancara langsung terhadap owner dari UMKM Bakso Solo Gadingrejo, dan setelah kita mendapatkan jawaban tersebut, kita kaitkan dengan manajemen rantai pasokan yang telah diimplementasikan oleh owner ke UMKM tersebut. UMKM Bakso Solo ini terletak di Gadingrejo. UMKM ini dulunya berdiri pada tahun 2002 dengan pendirinya sendiri adalah Bapak Adi Sumanto. Pak Adi ini dulunya mendirikan UMKM pada saat terjadinya krisis moneter. Nah, saat krisis moneter itu, Pak Adi itu mengalami pengangguran, jadi beliau hanya berjualan bakso dan akhirnya membuka usaha. Kemudian berjalannya waktu dengan seluruh perkembangan yang dimiliki oleh usaha ini, Pak Adi mencetuskan ide untuk membuka 2 cabang. Pada UMKM ini, mereka memiliki 3 tahap penting. Yang pertama itu ada memilih produk atau bahan baku yang berkualitas, kemudian membeli bahan baku tersebut, dan yang terakhir itu memastikan penyimpanan bahan baku tersebut di dalam freezer dengan baik untuk menjaga kualitas dan rasanya agar tetap baik. Untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya ini, Pak Adi menciptakan ciri khas tersendiri pada baksonya dan kuahnya,
serta tetap mempertahankan harga jualnya dari awal ia membuka usaha hingga saat ini. Jadi itu tadi pembahasan dari hasil observasi kami di UMKM Bakso Solo Baru di Gading Rejo. Apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian materi atau data yang telah kita peroleh, kami mohon maaf kepada owner dan Bapak dosen. Terima kasih juga kepada Pak Adi Sumanto yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyelesaikan tugas kami, dan apabila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.